Hai teman-teman, selamat datang di Movie Revisit Bollywood. Cerita hari ini dari film Veere the Wedding mengenai 4 orang wanita yang bersahabat sejak remaja. Kalindi yang takut dengan pernikahan, Afni yang seorang pengacara perceraian, Sakshi yang tiba-tiba meninggalkan rumah suaminya, dan Mira yang tidak berhubungan lagi dengan ayahnya. Ya udah biar nggak lama, yuk mulai ceritanya. Kalindi tinggal di Australia bersama pacarnya Rishabh. Kedua orang tua Kalindi dulu sering bertengkar, karena itu Kalindi tidak menyukai pernikahan. Gak lama setelah ibunya meninggal, ayah Kalindi menikah lagi. Saat Rishabh melamarnya, Kalindi kaget, tapi demi kebahagiaan Rishabh, akhirnya Kalindi setuju untuk menikah. ऋषभ शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है and I know it. Afni adalah seorang pengacara di Delhi. Dia adalah pengacara khusus untuk kasus-kasus perceraian. Ibunya selalu saja mencarikan jodoh untuk Afni. Bukannya tidak mau menikah, tapi pekerjaannya membuat Afni selalu deg-degan mengenai pernikahan. Sakshi sudah menikah tapi saat ini tinggal dengan orang tuanya. Suatu hari Sakshi meninggalkan rumah suaminya dan ingin berpisah, tapi alasannya tidak jelas. Bahkan orang tuanya juga nggak tahu kenapa. Mira menikah dengan seorang pria Amerika bernama John. Mereka memiliki seorang putra bernama Kabir. Ayah Mira yang juga bernama Kabir sangat menentang pernikahannya karena alasan perbedaan budaya. Mira masih menjaga jarak dengan ayahnya meskipun dia sangat merindukan sang ayah. Mira menolak bertemu dengan ayahnya sampai beliau mau menerima suami dan anaknya. Berita bahwa Kalindi akan menikah kemudian membawa keempat sahabat itu bertemu kembali setelah sekian lama. Kalindi pulang ke India dan menginap di rumah pamannya yang bernama Paman Kuki. Ayah Kalindi dan istrinya menawarkan untuk membantu Kalindi selama menyiapkan pernikahannya, namun Kalindi menolak. Saat pertama kali bertemu dengan keluarga besar Rishabh, Kalindi sudah merasa tidak nyaman. Keluarga Rishabh sangat berbeda dengan kehidupannya sendiri selama ini. Begitu pula dengan keluarga Rishabh yang agak terkejut dengan keadaan keluarga Kalindi. Ayahnya yang menikah 2 kali dan pamannya yang gak pernah menikah tapi tinggal dengan seorang pria. Meski begitu, keluarga Rishabh terutama ibunya dengan senang hati menerima Kalindi menjadi menantu mereka. Dia sangat mendambakan anak perempuan selama ini. Dan ya, itu dapat diwujudkan dengan kehadiran seorang menantu. Ibu Rishabh menyediakan sebuah gaun desainer sesuai seleranya untuk dipakai Kalindi di acara pertunangan. Kalindi merasa kewalahan menghadapi keluarga Rishabh serta keribetan menjelang pernikahan. Untungnya ketiga sahabat Kalindi selalu menemaninya. Di acara pertunangan yang diatur oleh keluarga Rishabh, banyak hal yang terjadi. Afni ditolak oleh pria incarannya. Dia akhirnya mabuk dan malah tidur dengan sepupu Rishabh yang bernama Bandari. Sakshi mendengar para bibi bergosip mengenai dirinya dan itu membuatnya sakit hati. Dan ia pun segera pergi meninggalkan acara itu. Mira ditanyai mengenai keluarga kecilnya yang berbeda budaya dan hubungan mereka dengan ayahnya, dan itu membuatnya minum banyak sampai mabuk parah. Sementara itu Kalindi sendiri sangat tidak nyaman dan mulai kesal karena tak satu pun sahabatnya terlihat saat itu. Rishabh memperburuk keadaan dengan tanpa berpikir panjang mengatakan bahwa dia lebih baik karena memiliki keluarga yang sepantasnya sementara Kalindi tidak. Hal itu membuat Kalindi marah. Dia pun segera pergi dari acara pertunangannya sendiri. तेरी फैमिली का दिमाग खराब हो चुका है. Besok paginya semua orang kebingungan mencari keberadaan Kalindi. Afni, Sakshi, dan Mira kemudian menemukan Kalindi di rumah lamanya, tempat dia tumbuh saat ibunya masih hidup. Rumah itu sekarang disegel karena menjadi sengketa antara ayah Kalindi dan Paman Kuki. Rishabh saat itu meminta maaf kepada Kalindi dan mereka pun berbaikan. Namun Kalindi membatalkan pertunangannya karena dia merasa tidak akan bisa memenuhi ekspektasi keluarga Rishabh terhadap dirinya. Afni, Sakshi, dan Mira tidak setuju atas keputusan Kalindi dan mencoba membujuknya. Namun karena merasa diserang, Kalindi justru membeberkan semua kesalahan mereka, sehingga akhirnya pertengkaran pun terjadi. एक ने घर से भाग के शादी कर ली, एक का डिवोर्स होने वाला है और तीसरी ने अच्छी खासी शादी तोड़ दी.
Setelah beberapa waktu berlalu, Sakshi merasa bahwa mereka semuanya perlu mengendurkan urat yang kencang. Dia kemudian mengajak sahabat-sahabatnya untuk berlibur ke Thailand. Saat itulah mereka semua kembali dekat, saling berbicara dari hati ke hati dan saling jujur mengenai masalah mereka masing-masing. Kalindi menjelaskan bahwa meski dia sangat mencintai Rishabh, sayangnya dia sulit untuk berkomitmen karena masa kecilnya dulu. Sedangkan Afni ingin berkomitmen namun tidak bisa menemukan pria yang tepat. Dia juga sangat stres menghadapi ibunya yang selalu menjodohkannya. Sakshi juga akhirnya menceritakan kenapa suaminya ingin menceraikannya. Suaminya terlalu sibuk dan tak bisa memuaskan Sakshi, hingga suatu hari suaminya memergoki Sakshi sedang di kamar mereka. Suaminya terkejut dan memutuskan untuk bercerai. Sakshi pun pulang ke rumah orang tuanya, namun ia malu menceritakan yang sebenarnya. You cheated on him. Not technically. वो तुझे blackmail कर रहा है? I guess, kind of. Sementara itu, Mira yang mereka kira baik-baik saja ternyata sedang mengalami guncangan rumah tangga. Dia sudah setahun tak berhubungan dengan suaminya. पर खुदा इतना बड़ा पैदा हुआ था, इतना बड़ा, और 12 घंटे तक ऐसे मतलब सारा। ऊपर से यार मैं भैंस बन रही हूँ। Becara John. Setelah saling jujur, mereka semua memutuskan untuk kembali dan menghadapi permasalahan mereka masing-masing. Sakshi memberitahu orang tuanya mengenai alasannya bercerai. Di luar dugaan, ternyata kedua orang tua Sakshi sangat mendukungnya. Mereka pun membantu Sakshi mengurus perceraian. Mira dan John akhirnya saling berbicara dari hati ke hati dan mereka pun berbaikan. Afni memberitahu ibunya bahwa dia ragu mengenai perjodohan yang selalu dilakukan ibunya. Dia lebih memilih untuk mencari sendiri dan berjanji akan selalu menceritakan petualangannya mencari pria kepada ibunya. Kalindi sendiri tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Keluarga Rishabh tiba-tiba menghadapi masalah dan ayah Rishabh terancam di penjara. Kalindi berusaha mendekati Rishabh, namun saat ini Rishabh merasa tanggung jawabnya sebagai seorang anak menghalanginya untuk menikah. Jadi dia menolak Kalindi. Kalindi akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke Australia. Sahabat-sahabatnya kemudian membujuk ayah Kalindi dan paman Kuki untuk menyelesaikan masalah mereka dan memikirkan Kalindi. Akhirnya ayah Kalindi dan paman Kuki sepakat untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka kemudian memutuskan untuk memberikan rumah yang disengketakan kepada Kalindi sebagai hadiah pernikahan. हमारी तरफ से तेरे लिए बेटा लेने की बात ही नहीं है घर तेरा है ऋषभ बहुत ही अच्छा लड़का है मम्मी would have loved him. Kalindi yang kembali merasa ada harapan kemudian menemui Rishabh dan melamarnya. Rishabh pun menerimanya. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah. Upacara pernikahan dilaksanakan di rumah Kalindi dengan acara yang lebih sederhana dan tamu yang lebih sedikit. Kalindi memakai pakaian pernikahan ibunya dulu dan hubungannya dengan ayahnya semakin membaik. Sakshi bertemu lagi dengan bibi-bibi tukang gosip dan mengatakan bahwa dia telah bercerai, sekaligus membeberkan rahasia memalukan anak-anak mereka. Afni mengetahui bahwa Bandari benar-benar menyukainya dan memutuskan untuk memberinya kesempatan. Kemudian tiba-tiba ayah Mira telah sampai di sana. Mira terharu melihat ayahnya datang dan menemui Kabir. Pernikahan Kalindi hari itu berlangsung dengan indah dan bahagia. Film pun berakhir. Filmnya nggak seperti yang saya bayangin sih. Ternyata ini bukan film mengenai woman empowerment. Bukan film yang ngasih kita banyak pesan juga sih. Setting tempatnya bagus, baju-bajunya juga bagus dan keren. Walaupun filmnya lebih ke ceritanya Kalindi ya, tapi malah saya lebih tertarik ke Mira. Mungkin karena saya merasa relate sama Mira. Maksudnya dia punya masalah yang real banget, terjadi di banyak orang dan sayangnya kurang dieksplor aja sih di film ini. Dan di film ini terlalu banyak brand placement sih, udah hampir kayak sinetron Indosiar aja. Di sana sini ada iklan yang diselipin. Nah, sekian teman-teman video kali ini. Kalau kalian punya request film bisa tulis di komen ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.